فالنيل ألحاني الغرام واحكي له أسبابي يا ليلي 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 يا ليلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Excellency. Alhamdulillah di hari Jumat ini kami dibersamai oleh Mas Haji Farhan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Mina sehat ya. Alhamdulillah. Ini ketemunya juga kita nggak kita atur, tetapi alhamdulillah malah ketemu gitu Mas ya. Alhamdulillah, qadarullah kita bisa ketemu. Jadi beliau adalah sahabat kami ya yang sudah kembali ke tanah air dulu. Presiden mahasiswa kebetulan dan warga negara Indonesia di Mesir. Mas, jadi mumpung kita Jumatan nih di masjid yang sangat ikonik ya, sangat masyhur sekali, Masjid Al-Azhar. Betul. Nah, beliau kan mahasiswa Al-Azhar, jadi lebih tahu banyak ya tentang masjid ini. Mengenai Masjid Al-Azhar itu sendiri, karena mungkin ini adalah sebuah ikon yang pasti dikejar oleh semua mahasiswa, itu nggak hanya dari Indonesia, tetapi bahkan dari mancanegara Mas itu. Bahkan turis-turis pun ketika misalkan kok datang ke Mesir, mungkin yang menjadi salah satu tujuan wisatanya adalah Masjid Al-Azhar gitu loh. Saking ikoniknya Mesir itu dengan Al-Azhar, terlepas adanya piramid dan segala macamnya gitu. Al-Azhar ini memang menjadi saksi sejarah ya, dari waktu ke waktu, dari penguasa ke penguasa. Masjid Al-Azhar ini pertama kali dibangun itu tahun 900-an. Ya, betul. Saat waktu itu dinasti Fatimiyah mulai menaklukkan Mesir begitu. Itu membangun yang namanya masjid. Saat itu belum dinamakan langsung Masjid Al-Azhar katanya Mas. Betul. Jadi Masjid Agung Kairo aja begitu. Tapi seiring berjalannya waktu menjadi terkenal dan resmi namanya menjadi Masjid Al-Azhar yang katanya itu dinisbatkan ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sahih. Jadi Al-Azhar itu adalah bentuk muzakkar dari Az-Zahra itu. Ya, betul. Azhar ini tuh masuk list universitas tertua di dunia pas dinasti Fatimiyah itu menaklukkan Mesir, membangun Kairo sebagai ibu kotanya. Jadi kalau masa Amr bin As itu kan pusat kota Islam itu Fustat. Nah, saat dinasti Fatimiyah, yaitu saat Al-Azhar dibangun, itu pusat kotanya adalah Al-Qahirah atau yang kita kenal dengan Kairo. Itu memang ada instruksi langsung dari Khalifah dinasti Fatimiyah, Mu'izz lidinillah itu, untuk adanya belajar mengajar di Masjid Jami ini begitu. Dari asalnya hanya beberapa pengajar ilmu Islam di Masjid Al-Azhar itu menjadi 45 orang. Betul. Nah, saat itulah atau sejak itulah Al-Azhar ini
considered as a university ya. Jadi dianggap setara atau dikategorikan sebagai perguruan tinggi. Karena memang ada proses belajar mengajar yang sistematis, terus banyak bidang ilmu yang diajarkan. Iya, betul. Ruwak Jawi itu gimana sih Mas ceritanya Mas? Jadi memang kalau kita berbicara dari sisi ataupun ruangan yang ada di Masjid Al-Azhar itu sendiri, di sini ada yang namanya salah satu yang sangat fenomenal, itu adalah namanya Ruwak Jawi. Memang itu diambil dari kata-kata Jawa yang diartikan itu adalah Jawi gitu loh. Sebenarnya itu lebih identiknya dengan orang-orang yang pada waktu itu tinggal di ruangan tersebut itu berasalnya salah satunya adalah dari Indonesia, Mas. Banyak sekali ulama-ulama masyhur di kita tuh yang jebolan Ruwak Jawi Al-Azhar ini Mas. Bahkan istilahnya kalau kita berbicara mengenai ulama Nusantara, beliau-beliau yang pernah mengenyam ilmu di Al-Azhar itu sendiri yang akhirnya kembali ke tanah air untuk melanjutkan keilmuan Islam yang mereka ambil dari Al-Azhar itu sudah luar biasa, dan itu nama-nama masyhur pun ada di Indonesia. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, iya betul, katanya alumni Ruwak Jawi juga. Terus Syekh Ismail Al-Minangkabawi, iya betul, Syekh Arsyad Al-Banjari, dan masih banyak lagi ulama-ulama Nusantara. Jadi di sekitar Masjid Al-Azhar itu dulu banyak sekali ruwak ya, sampai belasan jumlahnya. Nah, yang Ruwak Jawi ini termasuk yang ukurannya itu kecil karena jumlah pelajar dari Indonesia atau dari Asia Tenggara itu tidak sebanyak yang lain. Tercatat di salah satu sumber itu saat pembagian jatah makan itu hanya 11 biji roti. Berarti kurang lebih 11 orang yang ada hanya menampung 11 orang gitu. Tetapi dari 11 orang ini itu menumbuhkan semangat yang luar biasa, Mas. Terutama dari pelajar-pelajar Indonesia. Dan itu terbukti pada saat ini bisa dikatakan ya pelajar Indonesia itu terbanyak. Mungkin kalau tercatat sekitar 12.000 sekian, Mas. Banyak sekali, Mas. Iya. Banyak sekali ya. Dan pada tahun 1956 Masehi itu ruwak ditiadakan ya Mas ya. Dan dipindah semuanya mahasiswa dari luar Mesir ke Madinatul Bu'uts Al-Islam. Ya, ini lagi musim panas Mas, jadi luar biasa 42 derajat katanya. Nah, di Masjid Al-Azhar ini juga sama ya bentukannya seperti Masjid Amr bin As. Jadi tengahnya itu dibikin kosong gitu, dan ada bekas sumurnya di tengah itu. Tapi memang secara keseluruhan Mas, bahkan banyak sebagian besar masjid terutama yang ada di di Mesir ini pasti bisa dibilang sahah ataupun halaman yang ada di tengah itu pasti agak dibikin luas gitu. Ini selanjutnya kita harus belajar lebih lanjut ini mengapa kok demikian. Nah, itu mungkin ada alasan-alasan tertentunya seperti itu. Itu udah masuk ke ilmu arsitektur ya. Ya. Kesan Al-Azhar setelah beberapa waktu meninggalkan Mesir dan kembali berkarya di tanah air. Saya itu mempunyai ini sendiri Mas sebenarnya dengan Masjid Al-Azhar itu. Karena setiap saya mempunyai ataupun istilahnya merasa gelisah, merasa kurang nyaman di hati saya itu selalu duduk di sini dan hanya memandangi menara Masjid Al-Azhar. Jadi itu mungkin obat yang bagi saya itu tidak bisa dibeli di apotek ataupun di toko-toko yang lain gitu loh. Karena rasa nyaman itu yang kita rasakan. Luar biasa, iya. Nah, Mas Farhan, terima kasih. Excellency, jangan lupa kalau ke Mesir, kalau ke Kairo, wajib mampir ke Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, sholat Jumat atau sholat 5 waktu yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.